saudaraku pemakan babi, dengarkan. Di agamamu itu dibolehkan nikah sesama jenis, bro. Tidak ada, mana dalilnya, mana tunjukkan. Mana dalilnya? Tunjukkan dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkanlah. Kau kayak orang dongok. Saya. Apa pendetamu bilang? Untung saja Indonesia. Dengar. Yang tertulis Bang Juma, dengarkan data, dulu kau. data. Dengar. Untung saja Indonesia ini mayoritas Islam, kata pendetamu. Kalau tidak, maka gereja-gereja akan menikahkan kemudian laki dengan laki. Itu pendetamu sendiri yang ngomong. Makanya, saya dengar pendeta, saudara, kamu mendengar percaya pendeta. enggak? Kau percaya tidak kalau ada Bible dicetak oleh Amerika namanya Bible gay? Kau percaya enggak? Kau bilang lagi tidak, Bahlul, Dongo, Paluka. Itulah kau. Itulah kau perampok kapal tenggelam. Baluap. Itulah kau. Kutanya lagi samamu. Ada tidak kau temukan informasi bahwa Amerika menciptakan Bible khusus untuk gay? Ada enggak? Kau bilang lagi tidak dong, Dompala. Tidak ada. Nenekmu kiper. Memang kau cocok jadi Kristen kau. Memang kau cocok jadi Kristen. Cocok kau. Bang Zuma, ini bukti Edis nggak tahu apa-apa tentang Islam. Yang selama ini dia framing di Komal hanya untuk mencari donasi. Saya kasih bukti ya. Dia bawa hadis Bukhari 4414. Di sini konteks dari hadis ini adalah berbicara tentang surah Al-Ahzab ayat 51. Dia mau memframing bahwasanya apa? Nabi Muhammad itu turun celana, turun ayat. Ini karena dia mengutip dari perkataan Aisyah yang paling terakhir. Kata Aisyah, "Qultu ma'ura rabbaka illa yusari'u fi hawak." Jadi saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Apa yang dimaksud di situ? Ketika surah Al-Ahzab yang mengatakan bahwasanya ini wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik dzalika adna an taqarra ayunuhunna wala takhraj, dan wa akhirul ayah. Di sini disebutkan ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, kamu boleh ya menggauli siapa yang kamu kehendaki dari istri-istrimu yang telah kamu cerai, maka tidak dosa bagimu. Nah, di sini dia mau memframing. Jadi walaupun sudah diceraikan Nabi, terus Nabi mau kembali lagi, boleh bagi Nabi. Makanya Aisyah bilang begitu cepat Rabbmu memenuhi keinginan Anda. Pertanyaannya, kalau dia tahu tentang Al-Quran, apalagi tahu tentang bahasa Arab, saya kan tantang dia. Edis, tunjukkan di situ kata cerai yang dimaksud adalah namanya at-talak. Kalau ada, saya berhenti dan semua saya akan ingkari Al-Quran ini sebagai wahyu Allah. Saya tantang dia. Saya ingkari Al-Quran ini sebagai wahyu Allah. Kalau memang di situ ada kata at-talak, karena bicara perceraian adalah hukum. Tetapi kalau bicara perceraian secara istilah, sebagaimana bahasa Indonesia, kamu sekampung kok bercerai-berai, apakah mereka menikah? Maka dia bilang, oke. Dilihat di situ di Al-Quran. Saya bilang, coba kau cari, ya, ada nggak kata at-talak di surah Al-Ahzab 51? Ternyata yang dipakai itu bahasa apa? Azalta. Azalta itu artinya menyisihkan. Ya, menyisihkan. Jadi ketika Nabi, menurut istri-istrinya, Nabi harus punya kewajiban itu mabit, masalah mabit, bermalam itu harus 1, 2, 3, 4. Nggak boleh 1 langsung 3. Nah, sementara Nabi tidak diberikan kewajiban itu, maka kata Allah, ketika kau menyisihkannya dari mereka istri-istrimu, umpama dari 1 ke 3, terus Nabi balik ke 2, maka tidak ada dosa karena itu istrinya, bukan sudah diceraikan. Dia cari kata at-talak dalam Al-Ahzab 51 tidak ada. Yang ada azalta. Maka di sini menunjukkan bahwa Edis tidak paham apa-apa tentang Al-Quran, apalagi tentang Islam. Dia hanya framing supaya dapat donasi. Supaya dapat donasi. Nggak ngerti apa-apa dia tentang Al-Quran. Iya, betul. Bang Abu, kalau Bang Abu, pejantan ini gambarnya. Kalau kau nggak percaya ini. Apa? Ini gambarnya pejantan ini. Kitab Bible untuk gay nih. Udah. Kalian rata-rata mau kiamat, mau Edis, membawa dalil hanya mengambil ujungnya paling bawah diambil. Bantah Bang Juma. Itu maksudnya kalau begitu kamu bantah kan Bang Juma. Sudah saya bantah. Bahkan dia mengakui. Saya bilang begini, Bang Zuma, izin maaf. Saya bilang dia, Edis, saya tidak kenal kau seperti yang dulu. Kenapa kau sekarang jadi turun? Dia bilang tergantung pasar, bro. Artinya apa?
siapa yang mau donasi dia Masya akan Allah, Bunda. angkat itu. Tergantung pasar itu kan Ayo. dari pihak Kata dia, kata Edis. abang. Kata Ya, Edis. Makanya Oh. kesini Edis baru bantahkan Kata itu. Edis. Kamu dengar. Udah dia di sini Makanya. mau berdebat, diskusi, tapi dia bikin syarat yang tidak ada korelasinya. Nanti Apa Bang Edis Zuma ngomong buka begini, buka Bang Abu kacamata ngomong nggak pakai begini, mana kacamata betul, bisa kelihatan sebenarnya bola iya. matanya, biji matanya terarah kemana. Dia menutupi biji matanya dengan kacamata hitam supaya kita nggak tahu arahnya kemana biji matanya. Makanya aku bilang tadi, berani nggak sama-sama tutup mata? Pakai kacamata. Sama-sama tutup mata. Sama-sama tutup mata. Ayo. Dia tetap pakai kacamata tapi tutup matanya. Bang Zuma tetap pakai masker, tutup matanya. Bisa nggak dia berani terima nggak? Coba sampaikan ke Edis, ditantang sama Bang Zuma sama-sama tutup mata. Ayo. Nangis dia. Bagaimana sih itu Bagaimana sih, bagaimana ceritanya sih? Yang bukan mata pakai otak kalau kita di depan Ya udah, itu. kalau pakai otak berarti enggak mesti buka masker kan? Masker ya itu. Iya kan? Ya begini loh Bang Juma, maksud Apa? saya. Tadi kan Bang Juma permasalahkan dia kacamatanya. Iya, karena Makanya dia balik lagi membaca. masker. Karena dia membaca data. Tidak Bang Juma, itu kacamata biasa Dari itu Bang Juma. Aduh. Kacamata biasa kayak saya pakai ini loh. Udah kau Saya turun pakai deh, ini. kau turun. Enggak lucu kau. Kau turun aja, kau turun. Masa izin Gurunda. Masalahnya bukan soal dia kacamata biasa, supaya nggak kelihatan kalau dia baca. Itu dia mau nipu-nipu itu. orang. Tuh. Itu masa Coba. diskusi saya terakhir dengan dia. Matanya Bu. hitam Dia- pekat kan kacamatanya hitam. Iya. Boleh saya bicara? Lanjut. Boleh dong. Ya, jadi terakhir saya diskusi sama dia. Alah, kau semua dia matikan takut sama lampu. Edis, kau Dia semua matikan takut lampu. sama Edis. Apanya yang Edis yang saya Zuma, takuti? kau takut sama Edis. Saya takuti apa dia? Kira-kira. Saya cuma takut menular gilanya, itu aja. Coba kau masuk ke komalnya Edis, coba kau masuk, coba. Mau Kalau ngapain berani. di sana? Mau Coba ngapain di kau sana? berani, kalau kau Mau berani, coba. ngapain di sana? Mau ngapain? Coba kau kalau kau berani. Mau ngapain Kau di itu sana? pengecut. Mau ngapain di sana sama Kau orang itu gila kayak penipu, Edis? Zuma. Zuma, kau itu Yes, penipu. rabies. Nanti kena rabies. Turun kau. Enggak lah kawan, saya kan nantang tuh Edis, siapa lagi, Kiamat, CP, si CP, siapa lagi yang hebat-hebat di kalian. Saya kan nantang nih, saya nantang, dan tantangan saya itu ada uang 10 juta. Loh, tantangan saya siapapun saya hadapi, Saya temanya tambahin jelas. deh Bang itu. Zuma, saya tambahin. Nah tuh, bunda kami juga akan nambah. Jadi tantangan saya luar biasa loh. Karena ini adalah penentu Kristen itu benar, Kristen itu salah, sembah atau tidak. Apa tema yang saya sajikan? Benarkah yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria? Itu loh. Karena kapan kalian tidak mampu membuktikan, berarti selama ini kalian menyembah bukan anak Maria yang kalian sembah. Sementara dalam konsep iman kalian, Yesus adalah firman yang nuzul menjadi manusia. Yesus adalah, apa Yesus itu? Sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Itu loh iman kalian. Makanya ada yang disebut Trinitas, Tritunggal. Ada yang disebut Yesus only. Nah ini tantangan untuk membuktikan kebenaran Tuhan kalian itu betul. Saya hanya minta pembuktian bahwa yang kalian sembah yang datang kepada Paulus itu adalah betul anak Maria. Itu aja. Itu aja. Saya tidak ingin Anda buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Enggak. Buktikan Yesus itu adalah Maha Pencipta. Bukan, itu terlalu berat. Terlalu berat untuk itu. Buktikan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Bukan, itu terlalu berat, sulit untuk kalian. Yang ringan aja. Pembuktian secara akurat bahwa yang datang kepada Paulus adalah anak Maria. Itu aja. Berat enggak itu? Tidak berat. Tapi saya tahu itulah kemudian boroknya ada di situ. Itulah awal boroknya. Kalau cuma mengklaim Tuhan kami pencipta langit dan bumi, itu klaim. Sekarang pondasi awal kekristenan itu berasal dari pengajaran tentang Yesus anak Maria. Maka kami menuntut
ilmu Anda itu Anda paparkan di depan jemaat Kristen yang nyimak kita. Betulkah yang kalian sembah itu adalah anak Maria? Terlepas dia manusia, terlepas dia itu adalah keturunan Adam, keturunan Abraham, keturunan Yehuda, dan itu bukan permasalahan. Yang permasalahannya sekarang ini, benarkah sosok yang datang kepada Paulus itu betul-betul orang Yahudi, anaknya Maria, anak tirinya Yusuf, cucunya Daud? Itu loh yang kita ingin tahu. Dan Anda harus buktikan itu di depan jemaat-jemaat Kristen. Nah sekarang ini sudah hampir 3.000 yang mata memandang di TikTok. Kesempatan. Nanti Anda masih bisa belajar. Sekarang sudah hampir Jumatan di tempat saya. Setelah Jumat, saya naik ke sini lagi. Anda sudah siapkan orang-orang yang mampu kemudian membuktikan. Kalau tantangan Bang Suma ini Anda larikan kepada hal lain, materi lain, berarti Anda menyembunyikan identitas sembahan saudara. Kayak contoh Edis. Edis Halo, pasti selamat siang. sabar kawan. Contoh Edis pasti sudah tahu bahwa saya sudah memberikan tantangan ini sejak beberapa hari yang lalu. Harusnya dia naik, Bang Suma, saya menjawab tantanganmu. Sekarang begini, ini naik, turun yang lain, buka masker, nenek lu kiper. Buktikan, gak usah kau bahas Islam. Kau anggap Islam itu salah, oke, sekarang betulkan agamamu. Jadikan agamamu itu betul di hadapan kami. Dengan cara apa? Membuktikan bahwa yang kalian sembah yang bernama Yesus Kristus itu betul-betul anak Maria. Itu aja. Itu saja. 10 juta dan ditambah bunda saya nanti juga. Berarti semakin banyak. Gitu loh. Ini tidak main-main. Saya serius. Kalau kemarin-kemarin teman-teman, saya tambah 10 juta, saya tambah 500 juta. Saya tidak main-main. Saya lagi serius. Saya lagi ada rezeki. Saya ingin berbagi. Jangan Anda pikir, kenapa Anda kasih anak yatim piatu? Jangan ajarin saya. Udah semua aku kasih. Ya, bahkan semut-semut di jalan dan di dinding pun udah aku kasih. Sekarang giliran saya memberi kepada kalian para apologet Kristen, saudaraku. Untuk membuktikan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsa kita, lahir manusia Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu adalah betul-betul anak Maria. Kapan ini tidak terjawab atau tidak ada yang menjawab atau tak ada yang mau membuktikan, berarti kalian semua menyembunyikan identitas. Kalau saya ditanya, apakah Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub? Siapa yang mau kasih saya duit? Saya akan buktikan. Ayo, kasih tantangan seperti saya, 10 juta juga, tapi yang betul. Bukan masalah uangnya, masalah keberanian kalian untuk membahas tentang ini. Buktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi yang juga disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Saya akan hadir. Silakan. Nah, sekarang karena bulan suci Ramadan, saya yang memberikan Halo. Selamat siang. Iya. Seperti itu ya teman-teman, tolong dibuatkan PT tantangan untuk para penghujat yang mampu membuktikan bahwa Halo, Juma, Yesus, mau kemana Juma? Yesus itu adalah yang disembah Kristen itu adalah anak Halo, Maria. teman-teman semua, Maka ini 10 juta untuk saya mereka, mau ngomong. untuk dia. Iya, silakan saudara, silakan. Ada apa ini? Mau jawab tantangan saya? Kemarin sudah ada satu tapi tak sanggup. Untuk berbicara pun tidak bisa. Silakan dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka. Kau kan Gurunda. Ya, teman-teman kasih waktu dong saya. Iya, silakan. Saya pengen satu pertanyaan aja. Ya Allah Boleh ya nggak? Karim. Tantangan saya nggak dijawab. Gak perlu, kau kan Gurunda. Ya, bukan pengen begitu, tahu saudara. kemampuan kamu Saya sebagai Gurunda. menjawab pertanyaan apapun itu. Tapi ini ada Gak perlu kau jawab. ada hal Kamu yang orang sangat kan orang krusial. pintar, Gurunda. Ada hal Saya yang pengen sangat tahu krusial. kemampuan kamu sebagai Gurunda. Satu aja Saya pertanyaan. memberikan Bisa nggak? tantangan kepada siapapun. Ini sedang saya memberi Iya, tantangan. saya cuma bukan satu sedang pertanyaan. ingin Sanggup nggak kamu berdiskusi. jawab satu pertanyaan ini? Saya memberikan pengen satu tantangan. pertanyaan. Satu Untuk apa? pertanyaan. Teman-teman Untuk saksinya apa? nih ya. Ini kamu kan Untuk apa? menyembah Gurunda Untuk ini. apa pertanyaan itu? Kamu Apakah lihat nih pertanyaan Gurundamu ini itu- bisa gak menjawab pertanyaan saya? Apakah pertanyaan Anda itu ada hubungannya Ya. dengan sayembara saya? Silakan. Kalau ada hubungannya dengan sayembara saya, silakan.
Silakan Anda Gurunda, bertanya. masa kamu Gurunda ngoceh-ngoceh sendiri cuma satu pertanyaan aja? Silakan Bisa Anda nggak? bertanya. Kalau Oke. pertanyaan Anda itu ada Oke. hubungannya dengan sayembara saya, 1000 pertanyaan pun akan kujawab. Nggak ada hubungannya. Cuman saya pengen Nggak ada tahu hubungannya. pengetahuan kamu aja. Gak ada hubungannya. Untuk apa? Saya sedang ingin mencari oten yang mampu membuktikan bahwa sembahannya itu bukan setan, tetapi anak Maria. Silakan. Silakan. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang setelahku, yang mengaku Yesus Kristus. Ini tolong diri Anda, tolong agama Anda, tolong anak-anak Anda. Jangan malu, jangan nanti dipermalukan oleh Bible itu sendiri. Jangan malah tanya tempat lain. Aku mau bertanya, Anda kan Gurunda, Anda kan mau ini. Ngapain ke Gurunda sana? apa ini? Gurunda Nggak malu, pepek ini nih. nggak malu, Orang nggak ditanya malu. satu doang. Nggak malu, tidak malu, malah ingin bertanya yang lain. Ludahin. Ya, ludahin sudah. Dikasih tantangan malah mau bertanya yang lain. Ya ampun. Ini adalah kunci benar tidaknya Kristen. Kalau Kristen tak satu pun sanggup membuktikan jawaban yang akurat, maka sudahlah, pantaslah kalian minoritas di Indonesia ini. Karena orang Indonesia itu cerdas-cerdas dan negara mengamanatkan untuk mencerdaskan anak bangsa. Tuh, ya, kami apologet Islam Indonesia menghadirkan diri untuk mencerdaskan anak bangsa. Artinya membantu menciptakan SDM yang cerdas di negara ini. Itu. Bang Zuma, Silakan. Bani Israel itu cerdas-cerdas nggak Bang Zuma? Cerdas. Cerdas. Islam mengakui Bani Israel cerdas. Masa mau dikibulin hanya gara-gara Tuhan lahir dari manusia? Gak mau. Ditendang. Ditendang. Gak bisa dikibulin. Udah. Gitu aja Bang Zuma, lanjut. Iya, di sini sudah mau zuhur Dinda sedikit lagi. Kalau ada teman yang ingin berdiskusi dengan tema ini, mohon nanti setelah sholat Jumat untuk diberi ruang sedikit kepada saya untuk memberikan ruang kepada saudara Kristen membuktikan bahwasanya Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Kapan mereka tidak membuktikan, tidak mampu membuktikan, berarti betul yang datang kepada Paulus itu bukan manusia tetapi roh, makhluk halus. Ini saya bertanya ya, bertanya dan memberikan ruang, bukan saya menyimpulkan. Saya bertanya, apakah yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria? Kata Kristen, ya, buktikan. Kalau Anda tak mampu buktikan, berarti jawaban ya itu bullshit. Itu hanya tipuan, ternyata bukan anak Maria. Silakan sahabat-sahabat yang ada, saya persiapan untuk sholat Jumat. Dulu sedikit abang boleh? Iya. Ya Bang Zuma mewakili para jomblo sangat setuju kalau abang tidak membuka masker karena nggak buka masker aja banyak yang kelojotan gitu kan jatuh cinta. Masya Allah, iya. Makasih Ukti. Nggak buka masker lagi, Edis kayak apa ya? Udah butut mukanya, Gurunda belum buka masker. Satu lagi ya Bang, Iya. kan istri suka buka komal untuk mengaji. Sekira nanti abang pas nggak sibuk-sibuknya apa, Ji juga cemburu sama Bang Jai. Abang tengokin Bang Jai. Nanti Ji juga ditengokin ya Bang. Satu kali biar 5 menit. Insya Allah, insya Allah. Iya, Kalau iya. kalau dari Oke, saya Bang lanjut. Zuma, saya Gimana, cuma Bun? pengen dibikin sayembara aja. Siapa yang bisa bawa Edis sama siapa satu lagi tuh yang doer-doer itu pulang kita kasih 1M. Oh. Tuh. Saipudin. Iya. Saipudin. Tuh, gimana tuh? Iya. Masukin Kok media sih? pasti Kotoran agama. Cocok ya. Cocok lah. Tinja agama ya betul. Itu kita bikin sayembara bagaimana? Ya kan? Boleh. Jadi Oke. sedikit Bun, sedikit. Jadi benar tuh tantangan Gurunda ya, benar tantangan Tak Deng itu. Karena apa? Sumber keimanan mereka tuh kan dari penglihatan si Paulus yang katanya Iya, ketemu. memang. Nah Makanya. itu benar, keren. Kalau itu kemudian mereka bisa buktikan, berarti apapun yang ada di dalamnya adalah betul, mereka adalah penyembah anak Maria kan gitu. Tapi kalau tidak, ini bahaya. Kalau tidak, ini bahaya ini. Bahaya ini. Saya baca Bang Zuma artikel seorang teolog Kristen di dunia ini.
maksudnya di luar negeri, dia mengatakan mereka yang memaksakan ketuhanan Yesus, mereka itu adalah pelacur-pelacur rohani. Iya. Dia katakan gitu loh, tegas dikatakan mereka adalah pelacur-pelacur rohani. Karena apa? Mereka memperkosa Bible. Penjahat. Tidak ada di Bible katakan Yesus Tuhan. Kenapa bisa dia dijadikan Tuhan gitu? Nah, itu dia. Iya. Dengar kalian Tenten. Oke, kita masih kasih kesempatan sampai malam Selasa, Dinda. Kalau ada teman-teman Edis kah? Tapi janganlah aneh-aneh. Buka maskermu. Aku tidak buka masker aja, kau sudah horny kok. Iya. Iya, lanjut. Digaungkan terus ajakan kita ini pada Kalau ada ODGJ para naik mau menjawab bisa nggak? Ya sedikit, masih level 1 lah. Belum parah. Boleh nggak? Iya, silakan deh. Oh Siapapun. boleh, nanti Iya. saya himbau juga ya. Bahkan seluruh manusia ya, Kristen. Iya, sampai kepada penghujat kelas kakap, silakan aja. Tapi membuktikan loh, tugasnya membuktikan, bukan suruh buka masker, gitu kan ya. Tapi membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus adalah anak Maria. Bukan naik suruh buka masker, suruh turun yang lain. Apa itu? Ya, cerita. Paulus berkata, siapakah engkau? Tuhan? Nah. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kan gitu. Oke, silakan dilanjut, silakan. Saya monitor sampai ibadah, silakan. Naik King, katanya King bisa membuktikan. Naik King. Mantap.